يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين واخدم بأحسن ختام إذا دنا الانصرام وأنا حين الإمام زاد رزق الجبين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين ثم الصلاة والسلام على جميع الأنام والآل نعم الكرام والصحب والتابعين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم بشرى لنا معشر الإسلام إن لنا إلى العنايات ركنا غير منهدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم لما دعا الله دائنا بطاعته في أكرم الرسل كنا أكرم الأمم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وقد نبينا في خلق وبخلق ولم يدانوا بعلم ولا كرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديام مولاي
يا صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كل مبلغ العلم في أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال لمقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم عمت رسالته عمت شفاعته إلى الخصوصين عن غير الحبيب حمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم عمت رسالته عمت شفاعته إلى الخصوصين عن غير الحبيب أمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وأذان لصحبه صلاة منك دائمة على النبي بمنهل ومنسجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والآل والصحب والتابعين لهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه لا حول ولا قوة إلا بالله. Marilah sebelumnya kita membaca Al-Fatihah untuk pengarang kitab Fathul Ilah ini, itu Al-Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi Mufti Mekah, dan gurunya itu Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Al-Fatihah ila Al-Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan selanjutnya dalam pasal selanjutnya wa hazukum, dikatakan dalam kitab ini hazukum ala sadati, maka saya sangat menganjurkan kepada kalian agar memperhatikan salat, mengerjakan salat dengan sebaik-baiknya, menjalankan salat dengan sebaik-baiknya, tepat pada waktunya, tepat pada tempatnya, dan sesuai dengan syarat rukunnya, memenuhi semua syarat rukunnya, bahkan
sunat-sunatnya semua dikerjakan dengan sebaik-baiknya, mengikuti salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memerintahkan kepada kita supaya kita mengikuti beliau di dalam melakukan salat. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan hanya yang wajib-wajib aja bacaan yang dibaca dalam salat, tapi yang sunat-sunat, adab-adabnya juga dijaga. Doanya semua dibaca oleh beliau. Rasulullah mengatakan, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian semua seperti kalian melihat aku salat. Dan salat ini babul millah, dikatakan bab, ada pintu daripada agama. Wa ma'dhun nihwa dha'mun nihla, dan semua ibadah-ibadah yang di dalam agama ini, semua ibadah, saya tidak suka menyebut ibadah yang kita jalankan ini dengan ritual-ritual. Itu adalah ya, kalau ritual itu ya semua yang di agama-agama yang lain masuk. Marilah kita mengucapkannya dengan kata-kata ibadah. Kita hanya menyembah Allah, itu ibadah. Ibadah semua ini yang dalam agama Islam ini ya, yang paling agung adalah salat. Wal muhafidh 'alaiha faiz, yang dikatakan oleh Al-Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi di sini, orang yang menjaganya orang yang beruntung. Wa jami' khairatid dunya wal ukhra haiz, dan semua dengan semua kebaikan-kebaikan di dunia dan di akhirat dia memperolehnya. Kita hidup ini yang kita harapkan memperoleh kebahagiaan di dunia dan ya keselamatan di dunia dan di akhirat, keberuntungan di dunia dan di akhirat. Wattariku laha kasalan al-mutahawin biha siqalan yutradu tardan wa yuktalu haddan. Orang meninggalkan dengan maras dan teledor dengannya karena berat lakukannya. Yutrad, diusir oleh Allah, terusir dari rahmat Allah, dan hukumnya wa yuktalu haddan. Kalau dia tidak tobat, dia terus meninggalkan salat, maka bisa dibunuh karena had yang dikenakan kepadanya orang muslim apabila dia meninggalkan salat ya, karena juhudan, itu yuktalu haddan, maka boleh dibunuh dengan. Tapi ini pemerintah Islam ya zaman Kanjeng Nabi, zaman sahabat. Pemerintahan Islam sekarang ya namanya aja Islam, tapi tidak menjalankan syariat Islam seperti yang dikatakan dalam di sini ini. Bal qala bi kufrihi katsiran, tetapi dengan kafirnya orang itu meninggalkan salat dengan juhud. Katsiran minal ulama sahabatil uzma, daripada sahabat-sahabat yang banyak sekali sahabat-sahabat mengatakan kafir. Wa afdabi jam'un minal ulama, dan telah berfatwa dengannya banyak sekali ulama-ulama dari semua mazhab. Wa amma tariku juhudan wa la syakka fi qawlihi lin nari waqudan. Dan adapun orang yang meninggalkan salat karena juhud, dia mengingkari salat itu wajib, wala syakka fi kufrihi wala syakka fi kaunihi lin nari waqudan, maka tidak ragu lagi orang itu akan menjadi urup-urupe neraka, bahan bakarnya neraka, kayu bakarnya neraka. Karena Allah firman, wattaqun nar, takutlah kalian dengan neraka, waquduhan nas wal hijar, yang bahan bakarnya adalah manusia, dibakar hidup-hidupan, ya, dahaban hidup-hidupan di neraka. Ya, waquduhan nas wal hijar, dan batu-batu. Ini peringatan kepada kita subhanahu wa ta'ala, dan agar kita ya menjalankan salat dengan sebaik-baiknya. Bal huwa kafir, bahkan hukumnya di sini kafir bil ijma', dengan ijma' ulama kafir hukumnya.
mal'unun bila niza, dilaknat dengan tanpa ada perselisihan. Bahkan dikatakan dalam kitab Tarikhus Shalah mal'unun Taurah wal Injil wal Zabur wal Quran, dilaknat oleh Allah dalam kitab Taurat, dalam kitab Zabur, dalam kitab Injil dan dalam kitab Al-Quran. Dilaknat oleh Allah, menyatakan mereka adalah orang-orang yang akan menghuni neraka. Ma'a Fir'aun Haman, kumpulkan dengan Fir'aun dan Haman nanti di neraka, ya. Di padang mahsyar kumpulkan berbaris dengan satu kalangan, satu rombongan dengan Fir'aun Haman. Dan tidak ada jaminan bagi seseorang selamat nanti di akhirat kecuali dengan salat. Tidak ada jaminan bagi seorang untuk bisa masuk surga, dibukakan pintu surga oleh Allah SWT badannya kecuali dengan salat. Bahkan saya membaca dalam Al-Quran ada 3 tempat yang menyatakan bahwa orang yang tidak salat itu di neraka, pasti di neraka. Pertama yaitu ayat yang kita hafal, semua hafal. Wailun lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'un al-ma'un. Wailun itu artinya celaka. Atau sebagian ahli tafsir mengatakan wadin fi jahannam. Wail itu adalah lembah di neraka nanti. Jadi satu tempat lembah, namanya lembah ya paling dalam dari bumi ini, ya, paling dalam dari bumi ini disebut lembah, ya, yang diapit dengan 2 gunung biasanya disebut wadi, ya, wadi Widian, wadi, ya. Wailun lil musallin, celaka bagi atau neraka wel bagi orang-orang yang salat. Yang orang-orang yang alladzina hum an salat, mereka dalam salatnya itu lupa, lalai, teledor, kegampang, ya, menggampangkan dan ya, menganggap enteng, ya, menganggap ada adabnya. Ini peringatan dari Allah. Orang yang sholat pun kalau mereka itu kegampang dengan sholatnya, ya, yang disebut di sini dalam salatihim sahun. Ini diancam oleh Allah, apalagi yang tidak sholat, apalagi yang meninggalkan sholat sama sekali. Atau ya sholat tapi kegampang, sahun ini namanya 5 waktu dia pakai 1 waktu, 2, 3 waktu saja, mamanya. Pokoknya sholat, ya, tidak bisa itu, ya, sholat kewajiban yang diwajibkan Allah, yang fardukan Allah 5 waktu, tidak boleh dikurang-kurang. Atau ya apalagi apa itu sama sekali tidak sholat. Na'udzubillahi min dzalik. Alladzina hum an salatihim sahun. Yang lalai di sini bisa diartikan para ulama itu mengeluarkan dari waktunya. Jadi salat harus tepat pada waktunya. Tidak boleh keluar dari waktunya. Zuhur kerjakan di waktunya salat zuhur. Asar juga begitu dan seterusnya. Jangan sampai qadha. Jangan sampai meninggalkan salat di qadha. Ya, kalau qadha dengan sengaja itu ya haram, boleh, dosa besar, ya, masuk dalam ancaman Allah dalam ayat ini. Dan juga mengartikan dengan tidak memenuhi syarat rukunnya. Jadi ada syarat-syarat, makanya harus ngaji apa saja syarat-syaratnya salat dan apa saja rukun-rukunnya. Makanya ini saya belum pernah melihat kitab paling banyak menerangkan, membahas masalah sholat kecuali kitab ini. Kitab kecil tapi ya dibandingkan dengan kitab yang besar-besar, ya, ini termasuk ya kitab kecil tapi masya Allah, ya, ini ya kitab ini saya hitung itu membahas masalah sholat ada 40 lembar. 1 lembar ini 2 halaman. 2 halaman ini 1 lembar. Ada 40 lembar. Ya, 40. Ini masih berapa lembar kita ini membahas sholatnya. Jangan pernah merasa bosan mendengarkan keterangan-keterangan dengan berkenaan dengan sholat, ya.
Jangan ya. Khawatir nanti kita termasuk tahawun ya dengan sholat ini ya. Nah, jadi ada yang mengartikan ulama tidak memenuhi syarat rukunnya. Nah, tentu ya sholatnya ya batal kalau dia syaratnya dilanggar, tidak dipenuhi, atau rukunnya dilanggar, tidak dipenuhi. Nah, kalau yang sunat-sunat itu ya sholatnya sah tapi kurang sempurna, makanya harus dikerjakan semua. Ya, yang syarat rukunnya dipenuhi, kemudian sunatnya dikerjakan. Yang kedua ayatnya, wa khalafa min ba'dihim ya min ba'dihim adaa'u salat wattaba'u syahad fasawfa yalqaun. Menceritakan Allah ada zaman dulu, zaman Bani Israel yang diwajibkan mereka juga sholat. Tidak ada Nabi diutus tidak diwajibkan sholat, mulai dari Nabi Adam sampai Rasulullah SAW. Khalafa, kemudian akan datang sudah mereka. Kalau ba'dihim adaa'u salat, yang mereka menyanyiakan sholat. Artinya tidak mengerjakan sholat. Wattaba'u, dan mengikuti syahwat. Fasawfa ini akibatnya di sini dalam ayat ini. Fasawfa yalqauna ghayya, mereka akan masuk ghayya. Ghayya akan menemukan kesesatan. Maksudnya ghayya di sini disebutkan para ulama adalah juga tempat di neraka. Naudzubillah min dzalik ya. Maka dari itu hendaklah kita kita perhatikan masalah ini ya. Kita utamakan masalah ini ya, kita awasi anak-anak kita perintahkan dan kita awasi anak-anak kita. Jangan sampai tidak sholat. Jangan sampai ada di rumah kita orang yang tidak sholat. Siapapun, istri kita, anak kita, ya, atau saudara kita, atau pembantu kita, atau pegawai kita, ya. Karena kewajiban daripada kita yang punya kuasa kepada mereka. Yang ketiga ya, Allah berfirman dalam Al-Quran, masalakakum bisaqor, kenapa kalian ini kan orang Islam, kalian ini kan orang Islam, tapi kenapa kalian kok masuk neraka? Ada di sini, tempat kalian bukan di sini, di surga. Masalakakum bisaqor, mereka menjawab, iya benar, kita ini orang Islam, kita ini orang Islam, ya. KTP kita ini Islam KTP, ya. Jadi apa itu syahadat ya, hanya waktu nikah saja, ya. Dan dipindahin KTP, agamanya apa gitu ya, itu diuruskan sama penghulu ya. Tapi tidak pernah diurus lagi ya. Mana ada orang ya, diurus agamanya apa, ya, dan tidak ada yang ngurus kan. Ya, malah sekarang katanya kalau agama itu KTP mau dihapus kan. Jadi berarti sudah ya tambah karuan negara ini. Dan supaya kita tahu ya agamanya apa dia ya, melalui KTP-nya itu ya. Nah ini kalau mereka menjawab, orang yang ditanya, kenapa kalian berada di neraka sakor ini? Laqalu lam naku minal kita ini dulunya di dunia tidak pernah sholat. Dulunya di dunia tinggal sholat. Benar kita nasabinya. Dan seterusnya ayatnya. Ini peringatan dari Allah SWT. Ada cukup tiga tempat dalam Al-Quran itu yang menyatakan bahwa orang yang tidak sholat itu akan dimasukkan ke dalam neraka. Kemudian selanjutnya itu tadi ya. Summa innalaha katsiran minal arkan, diingatkan di sini. Makanya harus kita penuhi syarat rukunnya. Kita ketahui dan kita kerja. Bahwa sholat itu banyak mempunyai rukun-rukun dan syarat-syarat ya. Wal qabul was sihhatu bi kulliha manut. Ya, tapi sekalipun kabul itu yang Allah yang mengkabul ya,
Tapi dinyatakan di sini sah. Qabul dan sahnya ya. Semuanya dengan syarat rukun itu ya. Jadi terkait, tidak bisa lepas, terkait. Hadza sa'id man qama bi syurutiha, orang yang beruntung, orang yang salat yang memenuhi syarat rukunnya. Wa balagha fi takmilan, dan menyempurnakan ya. Untuk menunjukkan di dalam menyempurnakan syarat rukunnya itu. Wa ihsaniha ya. Ya ihsan ya. Jadi kita ya, nah kita kerjakan dengan sebaik-baiknya ya, tidak jenengnya dalam saat ya kita kerjakan dengan sebaik-baiknya ya. Pokoknya dalam berpakaian dalam salat ya, hendaklah berpakaian yang pantas ya, sekalipun aurat itu baina surra rukbah ya. Bainar surah rukbah, kita pakai baju yang pantas, baju lengan panjang namanya, pakai ya kemudian sarung atau pakai jubah atau pakai gamis ya. Nah, kemudian ya, ini ada sunat semua ya, sunat semua ya, pakai ya, dan apa itu yang alim namanya ya, pakai sorban ya, pakai utroh yang nutupin utroh ya, atau apa itu pakai rida. Nah ini yang selempangkan ini rida namanya. Kalau sorban yang di anu itu apa? Di damel udeng-udengan niku nggih. Kemudian kalau apa? Utroh itu yang ditaruh di atas ya, seperti ini ya. Ini saya ya, di atasnya sorban ini pakai kopiah ya. Makin banyak yang dipakai ya, semuanya ada pahalanya sendiri-sendiri ya. Pakai kaos, pakai baju ya, pakai celana ya. Itu ya semua sunat ya. Ada hadisnya terlalu panjang kalau namanya sekarang hadisnya harus disampaikan ya. Yang penting diterangkan dalam kitab seperti ini ya, sudah kita taslim, kita manut, kita ikuti ya. Kalau apa itu ya perlu bagi orang yang alim yang ngajar itu untuk mengetahui hadis-hadisnya bagi orang awam ya. Begitu mendengar dikerjakan itu berarti ya sudah cukup sudah ya bagi orang awam. Kemudian ya, wal mahrum man hurimal ihsan, orang yang mahrum terhalang dari rahmat Allah, man hurimal ihsan, orang yang terhalang dari ya ihsan, berbuat baik ya, berbuat baik ya. Allah Ta'ala ihsan ala Allah memerintahkan untuk kita berbuat baik dalam segala sesuatu. Innallaha habba idza habba 'abdun ayutqina. Allah senang kalau seorang mengerjakan apa-apa itu dibuat bagus pekerjaannya ya, buat bagus pekerjaannya ya. Orang mau pakaian, soal pakaian banyak mau menghadap bupati apalagi presiden, dia pakai pakaian yang bagus-bagus, dia pakai minyak wangi yang bagus, dia pakai ya sepatu yang paling bagus, semuanya yang paling bagus. Menghadap siapa? Presiden. Menghadap pangeran kok kaosan tok, ya, kaosan utang mana ya. Jadi ya pakai karena Allah ini perintah Allah. Khudhu zinatakum inda kulli masjidin, mau sujud menghadap padahal mau sujud ya, mau pergi Jumatan, mau pergi masjid untuk jamaah ya. Khudhu zinatakum. Kecuali kata undangan tok, ya, pakaian yang bagus, tapi ke masjid pakaian yang jelek-jelek. Ya. Jangan pakaian kerja dibuat sholat, pakaian kerja ada apa? Pakaian untuk kerja, jangan pakaian untuk sholat, pakaian sholat. Romo ya ini kuduko, lek wonten santri klambi kutungan sembahyang, maka ini diwajibno dalam ya
Tidak pernah saya lihat pondok diwajibkan sembahyang pakai lengan panjang. Semua santri sholat pakai lengan, itu sunat namanya, ya, jaga sunat. Ya. Dan juga belum pernah saya melihat pondok yang merintahkan, mewajibkan untuk pakai siwak. Kecuali pondoknya Habib Agil, Latos, dulu masih banyak santrinya wajibkan. Ditulis peraturan pondok wajib pakai. Itu semua menjaga sunat, ya. Mendogiban sunnati alaizamin, orang yang tidak mau sunnati kanjeng Nabi alaizamin, ini bukan golonganku, ya. Bukan golongan. Jadi sunat ini penting, ya. Ya, jadi orang yang rugi yang tidak, ya, itu tadi menjalankan semua, ya, sunat-sunatnya, ya. Kalau bahkan orang yang rugi itu kalau dia, ya, mengurangi atau tidak mengikuti syarat rukunnya, maka dari itu sunat ini harus kita doa apa itu, kan itu kemarin sudah saya terangkan mana yang rukun qauli, rukun yang wajib kita ucapkan dan yang tidak, ya. Dan lebih banyak yang sunat itu yang di dalam sholat yang kita baca itu lebih banyak yang sunat, ya. Kemudian juga sunatnya, ya, adabnya dan ihsannya kita. Ini kan mahruman hurimal ihsan, kan dalam kitab ihsannya kita. Ya, Allah yuhibbul muhsinin. Allah itu suka pada orang yang berbuat baik, ya. Bisa ini, ya, konteksnya kita dalam konteks sholat juga, adab dalam sholat juga, ya. Seperti, ya, sudah salam, Waalaikumsalam, ya, kita baca, kita tetap duduk mengikuti bacaan-bacaan yang dibaca oleh imam, ya, bacaan, ya, zikir-zikir yang warid dari kanjeng Nabi, yang ada petunjuk dari kanjeng Nabi untuk membacanya, maupun dari para ulama-ulama yang mereka mendapatkan wiritan-wiritan itu melalui mimpi, ya. Itu boleh kita baca, baik kita baca, ya. Jadi bukan hanya yang warid dari kanjeng Nabi, tapi yang dari ulama-ulama, Syekh Abdul Qadir Jailani, umpamanya dari, ya, umpamanya dari Al-Faqihul Muqaddam, atau Habib Abdullah bin Abi Al-Haddad, ya, atau dari pengarang kitab ini, umpamanya Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Nah, itu kita baca, duduk. Jangan keluar kita, jangan berdiri kita kecuali imam berdiri. Itu sebaiknya kita makmum, ya. Jadi mengikuti sampai doa, bahkan sampai selesai, sampai salaman-salaman, itu lebih baik. Dalilnya dalam Al-Quran, fa idza faraghta fansab, itu, ya, saya kalau tidak keliru, kalau tidak salah Ibnu Mas'ud menerangkan bahwa maksudnya itu kamu kalau sudah selesai mengerjakan sesuatu maka capeklah lagi. Jadi tidak mari-mari untuk melakoni kebagusan itu. Nah, tidak selesai kita berhenti kita, ya, jangan capek terus berhenti, tidak. Habis capek, ya, capek lagi dan seterusnya begitu, ya. Karena orang, ya, makin capek dia makin banyak capek, ya, makin banyak pahalanya, ya. Tapi di sini yang menarik itu ada keterangan dari Ibnu Mas'ud ini, fa idza faraghta fansab, ini kalau kamu sudah salam maka tetaplah duduk. Fajlis wa wazkurullah, ya, wazkurullah wa anta jalis, duduk anteng dhisik, ya. Ya. Bisa sikile aja berubah dari tahiyat itu sampai berdoa, ya, sampai berdoa, ya. Sampai berdoa, ya. Apalagi kalau, ya, kalau mamanya, ya, kadang-kadang orang tua yang tidak kuat kalau duduk seperti itu terus, ya. Nah, ya boleh silo. Tapi ada orang-orang yang kuat. Syekh Abu Bakar bin Salim, Bayi Habib, itu tidak pernah duduk silo selama hidupnya. Selama hidupnya, duduknya, ya, seperti tawarruk sholat itu. Duduknya orang yang, seorang hamba, seorang yang, ya, apa itu, menghambakan dirinya kepada Allah. Soalnya duduknya seorang budak,
duduk tawarruk itu. Tawarruk ya, duduk tawarruk itu ya. Semua duduk dalam sholat itu iftirosh. Ya. Kecuali duduk yang sudahnya duduk itu kita salam. Itu tawarruk. Itu tahiyatan. Jadi ujung kaki yang kiri ini dikeluarkan, di bawahnya kemiren kaki yang kanan yang diberdirikan itu ya. Itu tawarruk namanya ya. Kalau iftirosh bertumbuh pada kaki yang kiri, bokong niki nggih. Kemudian ya, ini beliau mengatakan wa anta jalis. Jadi sudah sholat, ya duduk, tetap duduk kamu. Kamu dalam keadaan ya duduk dan berdoa pada wiritan, baca ya yang warid. Semua warid yang kita baca itu warid semua. Kalau tidak dari Kanjeng Nabi ya dari ulama besar yang mereka itu ya mendapatkan wiritan itu dari mimpi ya. Itu bisa kita pakai kalau ya wiritan itu kalau itu ya warid atau apa itu diijazahkan oleh ulama-ulama besar. Seperti sholawat ya. Sholat semua itu yang dalail khairat ya itu kan dari apa itu semuanya itu ijazahnya para ulama-ulama besar ya, karangannya mereka itu kita kerjakan, boleh kita kerjakan ya. Kemudian seperti namanya ya baca ayat kursi ya dalam sudah salat ya. Warid dari Kanjeng Nabi, perintah dari Kanjeng Nabi. Ya. Man qara'a ayatal kursi dubura kulli salatin lam yamna'u min dukhulil jannah illal maut. Yang kalau tidak keliru hadisnya seperti itu. Orang yang baca ayat kursi sudah dia salat ya. Salat ya. Lam yamna'u, tidak ada yang menghalangi orang itu masuk surga kecuali mati. Jadi masuk surga tadi mati. Maca ayat kursi. Tapi kita mriki dubura kulit marine salat. Ya maca ayat kursi tok ndak salat. Ya ndak iso ya neraka wedoke ya. Tapi marine salat. Nah, ini perintah Kanjeng Nabi menunjukkan keagungan daripada ayat kursi a'dhamu ayatin fil Quran ya ayat kursi dalam satu hadis ternyata sebesar-besar seagung-agungnya ayat dalam Al-Qur'an itu ayat kursi. Ayat kursi. Ya, dan kemudian berdoa ya, doa dengan doa yang warid dari Kanjeng Nabi dan boleh juga yang ya, warid daripada ulama karena sudah sholat itu waktu mustajab jadi kita gunakan waktu mustajab itu berdoa ya sampai selesai wiritan kalau bisa, kalau tidak ya paling tidak sampai doa, belum doa jangan berdiri. Karena ibaratnya para ulama itu mengatakan ibaratnya kita ini sholat kita itu surat, umpamanya surat ya. Nah, doa ini adalah stempelnya, stempelnya. Enggak, doa ini adalah tanda tangannya surat itu. Saya ono surat, dah ono tanda tangan, balik nonda. Apa surat ini? Ndak ono tanda tangan ini. Nggih. Iqrar namanya atau hibah atau ndak ono tanda tangan itu. Ya, kamu mau kuliah, mau ada persyaratan harus mengajukan ini surat ini. Ndak pakai tanda tangan, diterima ndak? Nah, diterima, ada. Semua. Itu berlaku bagi orang muslim juga berlaku. Kanjeng Nabi kirim surat nang rojo-rojo zaman ini Kanjeng Nabi tanda tangan. Iya. Ada stempelnya lagi. Lah, stempel ini ya. Kalau tanda tangan enggak tahu, kalau stempel ya. Kalau zaman Kanjeng Nabi ya, khotam ya. Bahkan Kanjeng Nabi sendiri dalam tubuhnya ada khotamun nubuwah, ada stempel kenabian di belakang pundaknya ini ada rambut halus itu. Ya, ada rambut halus disebut khotamun nubuwah. Iya. Ya. Itu ya tanda beliau ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pungkasannya Nabi, ya. Jadi kalau sampai selesai berarti surat itu ada pakai tanda tangan
pakai stempel sah, iya, ya, pakai tanda tangan, ya, pakai. Sampai oleh buku nikah, dah ono tanda tangan nih, ono stempelnya, ono tanda tangan nih, sah ndak? Palsu iki, ya. Ono stempelnya, ono tanda tangan nih, ono tanda tangan karu-karu gitu, nah makanya. Kalau dia sampai doa berarti ya pakai tanda tangan. Kalau sholatnya itu, kalau sampai selesai berarti pakai stempel juga. Ya. Sekarang ya saya tutup keterangan ini dengan satu cerita, ya satu cerita. Ya, jadi kita ya kadang-kadang ya jamaah saya di sini, tapi tidak pernah haru-haru saya, tidak pernah saya tegur, enggak, ya saya biarkan saja, ya. Kadang-kadang jamaah saya di sini tidak kunut, ya, tidak perlu ribut, tidak perlu geger, ya. Kemudian jamaah saya di sini, Assalamualaikum, berdiri terus keluar, dah. Satu orang, dua orang, tiga orang, kadang banyak, ya. Nah, ini ya, apa itu, ya apa itu. Ya mungkin ya karena kurang ya ngajinya kurang atau gurunya yang ngajinya kurang, ya gurunya yang bodoh, ya kalau gurunya bodoh ya muridnya bodoh, ya kalau imamnya bodoh ya jamaahnya bodoh, ya makanya ya. Nah, ini saya cerita mungkin ya cerita saya ini oleh orang sedunia belum pernah dialami, saya yang mengalami. Ya mungkin ya, kalau sampean mamanya ada yang pernah mengalami, ya, tolong ya ceritakan kepada saya. Begini ceritanya, saya waktu di negara Arab, ya ini di negara Arab ya, bukan di Indonesia ini. Kalau di Indonesia semua masjid pasti wiritan, sudah sholat, ya, tidak ada yang tidak wiritan. Kecuali masjidnya minhum, ya wiritan dewi, tapi wiritan dewi, tidak bareng-bareng, bareng-bareng bid'ah ajar ini, ya. Kalau bareng-bareng, apalagi rame-rame bid'ah, ya. Wah, kalau hanya dikatakan bid'ah gitu ya tidak apa-apa. Tapi kalau mereka menyebutnya bid'ah dolalah, ini mereka yang dolalah ini, mereka yang sesat, karena bodoh, ya. Ini ya, saya menceritakan begini ya. Cerita saya begini, waktu saya sholat, ya, di masjid di Saudi ini ya, di Saudi. Paham mereka ini kan kiblatnya dari mereka, dari kalau Habib ini pihaknya Hadramut ini, ya, dari Hadramut Yaman, ya, Ahlussunnah, ya. Kalau di Saudi itu kan ya sebut saja Wahabi, ya Wahabi. Tapi saya mengakui tidak semua Wahabi itu ajarannya sesat, enggak, ya. Maaf ini, kalau yang mendengar ceramah saya ini ada orang Wahabi, saya hanya memberi contoh, ya. Jadi jangan gampang menyesatkan, ya. Jangan dengan pendapat sampean seperti itu, jangan mudah menyesatkan yang tidak sepaham dengan sampean. Begini, waktu saya sholat di masjid sudah salam, Assalamualaikum. Ini hak ini, saya tidak bohong ini, tidak bohong, ya. Terjadi pada diri saya dan di masjid yang saya sholat itu. Assalamualaikum, berdiri seorang, imamnya ya jelas dari mereka, ya dari ya orang Wahabi, ya imamnya. Tidak ada di masjid di Saudi imamnya bukan orang Wahabi itu. Berdiri terus orang, imam, cara Arab nggih. Kalau sampai cara Arab dhisik, sebab yang mendengarkan ini ya banyak yang mengerti bahasa Arab seperti Habib ini, ya. Imam, wahai imam, ya. Soal, pertanyaan. Dari ini imam jawab. Jadi tiang ini mau tanya, imam, naam. Soal, hat, silakan sampaikan. Ya, jajar kula niki, wong ini jajar kula. Lah kula wiritan. Habis sholat ini wiritan nggih koyo ten mriki, tapi nggih mboten banter-banter. Tapi krungu wong niki. Allah mangke maca la ilaha illallah mamane lali kula maghrib napa
Terus termasuk yang kalau Allahumma la mani'a lima a'tait wa la mu'tiya lima mana'ta wa la ya Allahumma la mani'a lima a'tait la mu'tiya lima mana'ta la radda lima qadait wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Termasuk sampean dadi imam kan mesti maca niku. Biasanya imam-imam hafal niku, lek makmum ngoten biasane nggih. Allahumma la mani'a niku maca niku. Allahumma la mani'a lima a'tait wa la mu'tiya lima la radda lima qadait wala yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Ya. Yaqulun nas hadza. Apa yang diucapkan oleh orang-orang ini kan? Maksudnya kula. Yaqulun nas. Ya. Yaqulun. Apa yang dikatakan oleh orang-orang? Wah, nama aku loh. Saya tidak ikut-ikut baca. Jadi dia menyatakan bertanya saya, dia tidak ikut-ikut baca. Orang-orang ini baca apa ini? Wala yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Sing disebut wala yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Wala yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Nggih. Wala yanfa'u imame nggih dirungokno imame, didelok dirungokno. Wala yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Wallahu subhanahu wa ta'ala, dan Allah subhanahu wa ta'ala laisa lahu walad wala walad wala jadd. Inna lillahi wa inna ilaihi. Allah subhanahu wa ta'ala tidak punya bapak, tidak punya ibu, adalah walid wala walad, tidak punya anak dan tidak punya mbah. Sakana mbah nek kene iki maknane mbah. Nah iki wong Arab ndak ngerti cara Arab, ndak tahu ngaji, bodoh. Ya. Lah ini wong bodoh pantes makmum nggih, makmume. Imame napa jawabannya imame? Wallahi ma'arifu. Wallahi ma'aram. Wallahi sumpah dhisik. Wallahi demi Allah ma'alam, ma'arif, daru aku ndak iso jawab pertanyaan. Padahal niki enten hadise. Padahal niki enten ya dawuh Kanjeng Nabi. Sampeyan tingali nggih ngene kitab-kitab hadis niku enten hadise. Lek mboten enten hadise, mboten kajenge dilakoni kali habaib-habaib, ulama-ulama, kiai-kiai. Nggih. Kula sadurunge dalil ini ngumpul mireng saking guru kula maos niku. Ngoten kula sik cilik ten pondok niku. Nah ini ya. Maka dari itu ya ini ya perlu ya kita jalankan ya. Jadi ini ya cerita ini ya terjadi sendiri pada diri saya. Tapi ya bagus juga untuk disampaikan. Ya. Kita perlu untuk membaca wiritan-wiritan semua itu yang warid dari Kanjeng Nabi. Sudah kita sholat sudah kita sholat, kita tetap duduk, kemudian kita mengikuti sampai selesai. Kalau umpamanya panjenengan berontoh kepada ilmu, haus dengan ilmu, pengen dengan lebih banyak lagi ilmunya, umpamanya ada wiritan-wiritan yang kalian umpamanya pengen tahu dalilnya, pengen tahu hadisnya, ya mari silahkan panjenengan tanya, tanya. Ya, barangkali saya mengetahui, ya akan saya jawab. Kalau saya tidak tahu ya baru saya mengatakan seperti imam tadi itu, wallahu a'lam. Tapi tidak mungkin imam ini ya umpamanya ya umpamanya mboten tahu ya, mumpun dijawab, mumpun sama-sama jawab, wis engko ae aku tak sinau dhisik, saya pelajari apa ya ini ada dalilnya atau tidak gitu ya. Jadi ya kalau umpamanya ada dalilnya sahih ya kita harus taslim siapapun orangnya ya. Karena semua pendapat itu ya kalau bertentangan atau berlawanan dengan nas dari Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu harus kita tolak. Kalau berdasarkan nas dari Kanjeng Nabi, ya sekalipun pamannya dhaif, itu boleh kita pakai sebagaimana keterangan daripada ulama fi fadhailil a'mal, dalam menjalankan amal-amal yang fadilah, yang mengandung fadilah ya fadilah. Jadi bukan dalam masalah-masalah yang haram ya, halal haram ya,
bukan ya, tapi di dalam masalah-masalah akidah ya tidak ya. Fadailil amal ucap ya, amalan-amalan yang fadhail amal boleh kita, apalagi kalau hadis-hadis yang dhaif tadi itu banyak saling menguatkan, yang meriwayatkan banyak saling menguatkan, ini namanya ya, yang menguatkan beberapa sahabat namanya ya, beberapa ini ya tambah kuat kedudukannya, bisa menjadi bukan dhaif lagi begitu. Demikian yang saya sampaikan dalam pengajian kali ini, mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan ya, mudah-mudahan kita semua tetap dijaga oleh Allah, dijaga kami kita oleh Allah, dan mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang manfaat, diberi ilmu yang manfaat oleh Allah, dan mudah-mudahan salat kita dikabul oleh Allah, kita doa menjalankan salat dengan sebaik-baiknya, memenuhi syarat rukunnya dan jalankan adab-adabnya semua. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wa'alaikum minkum. Amin ya rabbal alamin. Wa'alaikum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma rahmat sayyidina al-farid. Allahumma maqsim min khasyatik ma tahdu baina ma'asik ma ta'atik ma taqal. من اليقين ما تهون ما مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأرسل واجعل ثارنا عدم لا تجعل